Wahai jiwa yang terpilih, pesan yang akan kamu dengar ini adalah wahyu ilahi langsung dari takhta surga. Ini bukan sekadar konten biasa. Ini bukan sekadar motivasi. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu dengarkan sambil lalu. Surga telah menyampaikan firman ini dengan sangat tepat. Dan firman ini mendarat tepat pada dirimu. Apa yang akan kamu dengar ini sangat penting, mendesak, dan membawa konsekuensi. Tuhan telah mengutus kepadamu sebuah wahyu terakhir. Dan ini sangat personal. Ketika Tuhan berbicara dengan cara seperti ini, itu artinya masa petunjuk-petunjuk samar sudah berakhir. Masa dorangen-dorangen lembut sudah lewat. Ini adalah kejelasan tanpa filter, arahan tanpa penundaan. Tuhan tidak akan mengulanginya lagi setelah ini, karena Dia sudah mengucapkan segala sesuatu yang perlu diucapkan. Wahyu ini bukan untuk memberi kamu informasi, tapi untuk menempatkanmu pada posisi yang benar. Apa yang kamu lakukan dengan wahyu ini akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Kamu sudah merasakannya dalam jiwamu. Ketegangan itu, pengetahuan itu, perasaan bahwa waktu semakin sempit untuk sebuah keputusan. Inilah mengapa surga menginterupsi kamu hari ini, bukan untuk menakutimu, melainkan untuk membangunkanmu. Tuhan sedang menarik garis antara apa yang dulu dan apa yang harus ada sekarang. Wahyu ini berat karena membawa tugas, pertanggungjawaban, dan kasih karunia sekaligus. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika jiwamu membenarkan firman ini, bertindaklah sekarang. Suka atau like pesan ini sebagai tanda persetujuanmu. Berlangganan atau subscribe agar kamu tidak ketinggalan firman selanjutnya yang dikirim surga. Tuliskan kota dan negaramu di komentar, agar sisa umat yang Tuhan bangkitkan bisa saling mengenali. Dan bagi kalian yang mendukung kami dan menabur di dalam pelayanan ini, baik melalui tautan yang disematkan di bagian komentar atau fitur super thanks, pahamilah ini. Kamu tidak hanya memberi, kamu sedang bermitra. Kamu sedang berkata, Tuhan, aku menerima wahyu ini, dan aku menyelaraskan diriku dengan apa yang akan Engkau lakukan. Semoga benih yang kutabur berbicara untukku di tempat-tempat yang suaraku tidak bisa mencapai. Sekarang, tetaplah bersamaku. Jangan berpindah, karena dalam beberapa saat ke depan, kita akan melangkah ke inti wahyu terakhir ini. Dan setelah kamu mendengarnya sepenuhnya, kamu akan mengerti mengapa Tuhan tidak ingin kamu melewatkan momen ini. Ini bukan akhir dari sesuatu. Ini adalah ambang batas. Dan apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada apa yang kamu lakukan dengan apa yang baru saja dikirim surga kepadamu. Mari kita tegas dan berani. Ini bukan perkataan biasa dan tidak boleh dianggap enteng. Apa yang kamu dengar ini sangat penting karena membawa sebuah arahan. Tuhan tidak berbicara seperti ini tanpa tujuan. Ini bukan wahyu terakhir, karena Tuhan sudah selesai denganmu. Tuhan tidak mengakhiri apa yang telah Ia mulai dengan cermat. Akhir bukanlah perhatiannya di sini. Transisilah yang menjadi perhatiannya. Firman ini tidak menutup sebuah bab. Firman ini mempersiapkanmu untuk membalik halaman. Ini adalah wahyu terakhir, karena Tuhan siap untuk membawamu maju. Akan tiba saatnya, ketika cukup banyak yang telah diajarkan, cukup banyak yang telah diuji, dan cukup banyak yang telah dimurnikan. Wahyu menandai momen itu. Itu menandakan kesiapan. Dalam kitab suci, kapanpun Tuhan berbicara dengan mendesak, itu karena sesuatu yang kuat akan bergeser. Keterdesakan bukanlah kepanikan, tapi ketepatan. Surga mempercepat perkataan ketika surga akan mempercepat pergerakan. Ketika Nuh menerima instruksi, hujan pun turun. Ketika Musa mendengar Tuhan di semak yang terbakar, pembebasan pun terjadi. Ketika Maria menerima firman dari surga, takdir pun masuk ke dunia. Dalam setiap kasus, firman datang lebih dulu. Kemudian dunia berubah. Wahyu selalu mendahului manifestasi. Tuhan tidak mengejutkan umit naya tanpa persiapan. Dia memberitahukan sebelum Dia membuatnya terlihat. Pemahaman selalu mendahului kedatangan. Tuhan tidak pernah bergerak secara membabi buta. Dia mengungkapkan sebelum Dia melepaskan. Apa yang kamu ketahui sekarang dimaksudkan untuk menstabilkanmu untuk apa yang akan datang selanjutnya.
Wahyu melindungimu dari salah kelola berkat. Pesan ini bukan untuk menghiburmu, tapi untuk menempatkanmu pada posisi yang benar. Apa yang kamu lakukan dengan firman ini akan menentukan bagaimana kamu melangkah ke apa yang akan Tuhan singkapkan. Kamu mungkin merasakan beban dalam pesan ini, bukan ketakutan, tapi keseriusan. Beban ini menekan jiwamu karena ini bukan informasi biasa. Ini adalah tanggung jawab. Beberapa perkataan ringan dan memberi semangat. Yang lain berat dan membentuk. Yang ini adalah yang terakhir. Itu karena tujuan membawa beban. Takdir itu tidak ringan. Panggilan itu tidak main-main. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu harus diemban dengan kedewasaan, pengekangan, dan rasa hormat. Kata-kata ringan tidak mempersiapkan orang untuk tugas-tugas berat. Alkitab mengatakan kepada siapa yang banyak diberi, banyak pula yang dituntut. Tuntutan mengikuti panggilan, tanggung jawab mengikuti wahyu. Jika Tuhan berbicara kepadamu dengan mendalam, itu karena Dia berharap kamu mengurus apa yang kamu dengar, bukan hanya merasa terinspirasi olehnya. Jika kamu merasa tertekan, itu karena kamu membawa sesuatu yang berharga. Tekanan tidak mengikuti kekosongan, tapi mengikuti nilai. Apa yang tidak penting diabaikan, apa yang berharga dilindungi, diuji, dan dimurnikan. Berlian tidak terbentuk di permukaan. Mereka dibentuk di mana beban, waktu, dan intensitas bertabrakan. Apa yang memberi mereka nilai bukan seberapa mudah mereka terbentuk, tapi seberapa banyak yang mereka tahan tanpa pecah. Emas tidak ditemukan dalam kenyamanan. Emas dikubur, disembunyikan, dan diekstraksi melalui usaha dan api. Prosesnya menuntut karena hasilnya bertahan lama. Apa yang bertahan lama jarang dihasilkan dengan lembut. Tujuan tidak terungkap dalam kemudahan. Kemudahan membangun kenyamanan. Tekanan membangun kejelasan. Jika hidupmu terasa intens, membingungkan, atau tertunda, itu bukan karena Tuhan melupakanmu, tapi karena Tuhan sedang memurnikanmu. Api tidak menghancurkan emas. Api mengungkapkannya. Apa yang kamu alami tidak dimaksudkan untuk melenyapkanmu, tapi untuk menyingkapkan apa yang nyata, kuat, dan siap di dalam dirimu. Dengarlah ini dengan jelas. Tuhan tidak berbicara seperti ini kepada setiap orang pada waktu yang bersamaan. Ada saat-saat ketika surga berbicara kepada kelompok, dan ada saat-saat ketika surga memilih individu. Ini adalah salah satu waktu individu di mana nadanya lebih tenang, tetapi bobotnya lebih berat. Kerumunan mendapat khotbah. Khotbah menginspirasi, mendorong, dan menantang secara luas. Mereka dimaksudkan untuk menjangkau banyak telinga sekaligus. Tetapi mereka tidak selalu dimaksudkan untuk menetapkan tanggung jawab. Orang-orang terpilih mendapatkan instruksi. Instruksi membutuhkan respons, bukan hanya persetujuan. Mereka menuntut gerakan, keselarasan, dan ketaatan. Ketika Tuhan memberi instruksi, Dia tidak hanya memberi informasi. Dia sedang mempercayakan. Yesus berbicara dalam perumpamaan kepada orang banyak, tetapi Dia menjelaskan misteri kepada murid-muridnya secara pribadi. Mengapa? Karena tidak semua orang siap untuk membawa kebenaran pada tingkat yang sama. Kedalaman diberikan berdasarkan kapasitas, bukan rasa ingin tahu. Kebenaran tanpa kesiapan dapat membingungkan atau membanjiri. Itulah mengapa Tuhan mengukur apa yang Dia ungkapkan dan kapan Dia mengungkapkannya. Dia tidak menyembunyikan kebenaran untuk menahan. Kebenaran dilindungi sampai hati siap. Kamu mendengarkan ini karena jiwamu cukup dewasa untuk menanganinya. Tidak sempurna, tetapi siap. Tidak selesai, tetapi ditempatkan. Tuhan tidak akan berbicara kepadamu dengan cara ini jika kamu tidak mampu menanggapinya. Pesan ini menyentuh area-area yang biasanya tidak kamu bicarakan. Ini tidak ditujukan kepada versimu yang publik. Ini ditujukan kepada versimu yang pribadi. Bagian dari dirimu yang memproses secara diam-diam dan menanggung beban sendirian. Keraguan tersembunyimu, kelelahan diamu, doa-doa pribadimu, pertanyaan-pertanyaanmu yang tidak terjawab. Hal-hal yang tidak pernah kamu jelaskan sepenuhnya kepada siapapun. Tetapi Tuhan melihat dengan jelas. Tuhan berbicara langsung ke tempat-tempat itu, bukan untuk menyingkapmu,
tetapi untuk menguatkanmu, bukan untuk membebanimu, tetapi untuk meyakinkanmu bahwa Dia selalu hadir dan Dia masih membimbingmu maju. Salah satu kebohongan terbesar yang dibisikkan musuh adalah ini: jika Tuhan bersamamu, segalanya akan bergerak lebih cepat. Kebohongan itu terdengar logis ketika kamu lelah, menunggu, dan melihat waktu berlalu. Tetapi kecepatan tidak pernah menjadi bukti utama keberadaan Tuhan. Alkitab mengajarkan kita sesuatu yang berbeda. Tuhan tidak terburu-buru, tertekan, atau dikendalikan oleh keterdesakan. Dia bergerak dengan tujuan, bukan ketidaksabaran. Apa yang terlihat lambat bagimu seringkali sangat tepat baginya. Yusuf memimpikan keagungan, tetapi kemudian keheningan. Bertahun-tahun berlalu antara mimpi dan pemenuhannya. Dalam keheningan itu, karakternya diuji, integritasnya dimurnikan, dan kepemimpinannya dibentuk jauh sebelum promosi. Daud diurapi sebagai raja, tetapi kemudian bertahan-tahan menunggu. Dia kembali ke ketidakjelasan setelah nubuat. Mahkota dijanjikan lebih awal, tetapi takhta datang kemudian setelah gua. Pertempuran dan kesetiaan yang tak terlihat membentuk hatinya. Yesus adalah anak Allah, tetapi menunggu 30 tahun sebelum pelayanan. Bahkan kesempurnaan menyerah pada proses. Keheningan mendahului kekuasaan. Ketidakjelasan mendahului otoritas. Jika menunggu tidak mendiskualifikasi Dia, itu tidak akan mendiskualifikasimu. Keheningan bukanlah ketidakhadiran. Keheningan adalah persiapan. Tuhan sering menenangkan dunia luar, sehingga Dia dapat menguatkan bagian dalam. Dia menghilangkan kebisingan, sehingga kebijaksanaan dapat tumbuh. Tuhan menggunakan keheningan untuk membangun kedalaman. Dia menggunakan penantian untuk mengembangkan kebijaksanaan. Dia menggunakan penundaan untuk memperkuat kebijaksanaan. Kualitas-kualitas ini tidak dapat dipercepat, karena mereka dimaksudkan untuk menopang apa yang akan datang. Jika Tuhan menjawab setiap doa dengan segera, kamu akan diberkati, tetapi dangkal. Tuhan lebih tertarik pada siapa kamu menjadi daripada apa yang kamu terima. Apa yang Dia bentuk dalam dirimu selama keheningan suatu hari nanti akan menjelaskan mengapa keheningan itu diperlukan. Wahyu ini bukan pertama-tama tentang mengubah situasimu. Ini tentang memperbarui pikiranmu. Tuhan selalu memulai secara internal sebelum Dia bergerak secara eksternal. Jika kerangka kerja batin tidak disesuaikan, setiap perubahan eksternal pada akhirnya akan runtuh kembali ke pola lama. Alkitab mengatakan, seperti yang dipikirkan seseorang dalam hatinya, demikianlah ia. Ini bukan bahasa simbolis, ini adalah hukum spiritual. Identitas, perilaku, keputusan, dan ketahanan semuanya mengalir dari kehidupan pikiran. Ubah pemikiran, dan hidup akan mengikuti. Itu berarti hidupmu bergerak ke arah pikiran terkuatmu, bukan pikiran sesekali, bukan momen harapanmu. Kepercayaanmu yang paling kuat dan paling sering diulang sedang mengarahkanmu, bahkan ketika Anda tidak menyadarinya. Tuhan berkata, kamu tidak bisa memasuki musim berikutnya dengan pola pikir lama. Musim berubah, tetapi pola pikir harus diperbarui secara sengaja. Apa yang melindungimu sebelumnya mungkin membatasimu sekarang. Apa yang membuatmu bertahan tidak akan membantumu memimpin. Pola pikir lama, pemikiran berbasis ketakutan, mentalitas bertahan hidup, keyakinan yang membatasi, keraguan diri yang terus-menerus. Pola-pola ini terbentuk dalam tekanan, kekecewaan, atau ketidakpastian. Itu membantumu mengatasi, tetapi tidak dapat membantumu maju. Pola pikir baru, pemikiran yang penuh iman, perspektif kerajaan, kesadaran identitas, ketaatan yang berani. Pola pikir ini bukan optimisme emosional. Ini adalah penyelarasan spiritual. Ini melihat melalui lensa Tuhan daripada bereaksi terhadap keadaan. Harapan dimulai ketika pemikiranmu berubah. Harapan
bukanlah penyangkalan kenyataan. Ini adalah keputusan untuk menafsirkan kenyataan melalui janji Tuhan. Ketika pikiran bergeser, keputusasaan kehilangan otoritas dan harapan dipulihkan. Itulah mengapa Tuhan membakar pikiranmu, bukan secara emosional, tapi secara spiritual. Ini bukan sensasi. Ini adalah pembaharuan. Sebuah penyesuaian sedang terjadi. Dan saat pemikiranmu bergeser, segala sesuatu yang lain akan mulai mengikuti. Jika kamu selalu merasa berbeda, disalahpahami, atau tidak pada tempatnya, ini adalah konfirmasi, bukan kebingungan. Perasaan tidak sepenuhnya menjadi bagian darimu itu tidak pernah menjadi cacat dalam dirimu. Itu adalah tanda bahwa kamu dirancang dengan tujuan yang melampaui lingkungan tempat kamu ditempatkan. Alkitab mengatakan, orang percaya adalah generasi pilihan, imamat rajani, bangsa kudus. Status pilihan secara otomatis menciptakan perbedaan. Ketika Tuhan menandai seseorang, mereka tidak lagi bergerak dengan nyaman dalam pola biasa, karena mereka membawa tugas yang berbeda. Orang-orang pilihan jarang merasa nyaman dalam sistem yang tidak dirancang untuk mereka. Sistem yang dibangun di atas kompromi, nilai-nilai dangkal, atau visi terbatas akan selalu terasa membatasi bagi mereka yang dipanggil untuk kedalaman dan tujuan. Ketidaknyamanan seringkali merupakan tanda pertama panggilan. Kamu tidak berpikir seperti orang lain, karena kamu tidak ditugaskan seperti orang lain. Pikiranmu membentang lebih jauh, mempertanyakan lebih dalam, dan menolak jawaban dangkal. Perbedaan itu bukan pemberontakan. Itu adalah desain. Kamu tidak bergerak seperti orang lain karena jalanmu berbeda. Sementara orang lain terburu-buru, kamu berhenti. Sementara orang lain puas, kamu membedakan. Tuhan telah mengatur langkah-langkahmu secara unik, karena kemana kamu pergi membutuhkan ketepatan. Kamu tidak puas seperti orang lain, karena panggilanmu lebih tinggi. Apa yang memuaskan orang lain membuatmu gelisah, bukan karena kamu tidak bersyukur, tetapi karena kamu diciptakan untuk lebih dari sekadar kenyamanan. Tuhan tidak merancangmu untuk menyatu. Menyatu akan mengencerkan apa yang Dia tempatkan di dalam dirimu. Dia memisahkanmu agar hidupmu bisa mengarah ke atas, bukan ke samping. Dia merancangmu untuk menonjol dan berdiri teguh, bukan berisik, bukan sombong, tetapi berakar, jelas, dan tak tergoyahkan. Perbedaanmu bukanlah kelemahan, itu adalah bukti panggilanmu. Dengarkan ini dengan jelas dan mendesak. Waktu sangat penting. Tidak semua hal dalam hidup itu permanen, dan tidak setiap pintu tetap terbuka tanpa batas. Tuhan bekerja dalam musim, dan kebijaksanaan dibutuhkan untuk mengenali kapan suatu momen itu matang. Ada pintu-pintu yang hanya terbuka pada musim-musim tertentu. Jika terlewatkan, pintu-pintu itu tidak selalu terbuka kembali dalam bentuk yang sama. Ini bukan dimaksudkan untuk menciptakan kecemasan, tetapi kesadaran, kesempatan rohani, merespons kesiapan, bukan kenyamanan. Ada kesimputan-kesimputan yang merespons ketaatan. Beberapa pintu tidak terbuka karena usaha atau keinginan saja. Pintu-pintu itu terbuka karena keselarasan. Ketaatan menempatkanmu di mana kesempatan bisa menemukanmu. Ada panggilan-panggilan yang aktif ketika kamu berkata, "Ya." Tuhan menunggu persetujuan sebelum melepaskan. Banyak tugas tetap tidak aktif, bukan karena Tuhan berubah pikiran, tetapi karena tanggapannya tertunda. Alkitab mengatakan, "Hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu." Hari ini ditekankan karena besok mengasumsikan ketersediaan yang mungkin tidak ada. Hati yang lembut merespons dengan cepat. Hati yang mengeras menunda sampai momentum memudar. Ketaatan yang tertunda tetaplah ketidaktaatan. Apa yang dimulai sebagai keraguan dapat diam-diam berubah menjadi perlawanan. Tuhan menghargai pertanyaan-pertanyaan jujur, tetapi Dia tidak dapat bergerak melalui penundaan terus-menerus. Keraguan yang didasari rasa takut dapat merugikan kesempatan ilahi. Ketakutan tidak selalu terlihat dramatis.
seringkali terlihat seperti terlalu banyak berpikir, menunggu kondisi yang sempurna, atau meminta satu tanda lagi. Jika dibiarkan, ketakutan menghambat takdir. Ini bukan untuk menekanmu. Ini untuk membangunkanmu. Tuhan berkata, inilah momenmu untuk menanggapi. Bukan nanti, bukan akhirnya, tapi sekarang. Banyak orang pilihan menunda tujuan, karena mereka berpikir harus memperbaiki semuanya terlebih dahulu. Tetapi kitab suci mengajarkan sesuatu yang kuat. Kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan. Tuhan tidak membutuhkan kesempurnaanmu, Dia membutuhkan ketersediaanmu. Musa terbata-bata, Gideon ragu, Petrus gagal, namun Tuhan menggunakan mereka dengan perkasa. Berhentilah menunggu untuk merasa siap. Ketaatan menciptakan kesiapan. Harapan bukanlah angan-angan. Harapan adalah keselarasan spiritual. Ketika harapan bangkit, itu berarti surga sudah dekat. Alkitab mengatakan, harapan adalah jangkar jiwa. Itu berarti tidak peduli seberapa kuat badai, harapan membuatmu tetap kokoh. Jika kamu masih berharap, kamu masih terhubung. Jika kamu masih percaya, Tuhan masih bekerja. Jika kamu masih mendengarkan, ceritamu belum berakhir. Jangan panik, jangan takut, tapi bergeraklah dengan sengaja.